Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Padat di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Deli Ramadan, selama satu sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Modul Teknologi Sediaan Padat ini merupakan modul dasar dalam teknologi farmasi. Modul ini diberikan kepada seluruh mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 4. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori dasar sediaan padat sehingga mampu merancang formula, melakukan proses evaluasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pembuatan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, baik faktor formulasi, fisikokimia, maupun proses pembuatannya. Topik perkuliahan pada hari ini adalah sediaan suppositoria, khususnya jenis, formulasi, produksi, dan evaluasinya. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretral. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat digunakan sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal ataupun sistemik. Berikut adalah beberapa bentuk dari suppositoria. Suppositoria rektal berbentuk peluru digunakan lewat raktum atau anus. Menurut FI3, bobotnya antara 2-3 gram. Untuk dewasa 3 gram dan anak adalah 2 gram. Sedangkan menurut FI4, kurang lebih 2 gram. Suppositoria rektal berbentuk torpedo dan suppositoria uretra atau yang disebut dengan basila atau bugis digunakan lewat uretral berbentuk batang dengan panjang antara 7 hingga 14 cm. Suppositoria vaginal atau yang disebut dengan ovula berbentuk bola lonjong seperti kerucut digunakan lewat vagina berat antara 3-5 gram. Suppositoria kempa atau suppositoria sisipan adalah suppositoria vaginal yang dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara pekapsulan dalam bentuk gelatin lunak. Menurut FI4, suppositoria vaginal dengan bahan dasar yang dapat larut atau dapat bercampur dengan air, misalnya gelatin tergliserinasi atau PEG, memiliki bobot 5 gram. Suppositoria gelatin tergliserinasi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Berikut adalah kriteria basis suppositoria. Bersifat padat pada suhu kamar, sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Berikutnya tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat, kadar air cukup, dan untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan yodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Untuk penggolongan basis suppositoria, yang pertama adalah bahan dasar berlemak, bahan dasar yang bercampur dengan air, dan yang terakhir adalah bahan dasar lain. Oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria. Oleum kakao merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, asam palmitat, berwarna putih kekuningan, padat, berbau seperti coklat dan meleleh pada suhu 31 hingga 34 derajat Celcius. Untuk menaikkan titik lebur oleum kakao, digunakan tambahan yaitu sera atau setasium. Oleum kakao hanya sedikit menyerap air, maka sera flava dapat digunakan untuk menaikkan daya serap terhadap air. Terdapat beberapa polimorfisme dari oleum kakao dan yang paling stabil adalah bentuk beta dengan titik leleh 34 hingga 35 derajat Celcius. Namun, oleum kakao memiliki kekurangan, yaitu meleleh pada udara yang panas, dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama, titik leburnya dapat turun atau naik jika ditambahkan bahan tertentu. Adanya sifat polimorfisme, sering bocor atau keluar dari rektum karena mencair selama pemakaian, dan tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi. Bahan berikutnya adalah gliserin. Basis suppositoria yang sering digunakan yaitu suppositoria gliserin yang berfungsi sebagai basis sekaligus bahan aktif. Ada dua macam formula suppositoria yang terkenal, yaitu suppositoria yang digunakan untuk katartik, yaitu mengandung gliserin 91 gram, natrium stearat 9 gram, dan air murni 5 gram. Formula ini merupakan formula resmi menurut USP 20, sedangkan formula lainnya yang tidak resmi yaitu obat dalam air murni sebanyak 10 gram, gelatin 20 gram, dan gliserin 70 gram. Bahan berikutnya adalah gelatin, dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal suppositoria.
tidak melebur pada suhu tubuh, tetapi melarut dalam sekresi tubuh. Perlu penambahan pengawet misalnya nipagin karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Dan untuk bahan dasar gelatin ini, penyimpanannya harus di tempat yang dingin. Bahan berikutnya adalah polyethylene glycol atau PEG, mempunyai titik leleh 35 hingga 63 derajat Celcius. Tidak meleleh pada suhu tubuh tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Formula yang dipakai dapat berupa bahan dasar tidak berair dan bahan dasar berair. Basis berikutnya adalah basis yang merupakan campuran basis yang berlemak dan yang bercampur dengan air. Basis ini umumnya berbentuk emulsi dengan tipe minyak dalam air. Contohnya yaitu polioksil 40 stearat. Bersifat seperti lemak yang larut dalam air atau bercampur dengan air. Beberapa di antaranya membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Formulasinya terdiri dari twin 61-85% dan gliseril laurat 15%. Bahan dasar ini dapat menahan air atau larutan berair dan berat supositorianya adalah 2,5 gram. Untuk metode pembuatan supositoria terdiri dari 4 macam, yaitu mencetak dengan tangan, mencetak kompresi, mencetak tuang, dan mencetak dengan mesin pencetak otomatis. Mencetak dengan tangan. Metode ini merupakan metode pembuatan supositoria yang paling sederhana dan paling tua, yaitu dengan menggulung basis supositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Metode ini praktis dan ekonomis untuk membuat supositoria dalam jumlah kecil. Metode berikutnya adalah metode dengan mencetak kompresi. Supositoria yang lebih seragam dan elegan secara farmaseutik dapat dibuat dengan mengkompresi parutan massa dingin menjadi suatu bentuk yang dikehendaki. Suatu roda tangan berputar menekan suatu piston pada massa supositoria yang diisikan dalam silinder sehingga massa terdorong ke dalam cetakan. Metode berikutnya adalah metode cetak tuang. Langkah-langkahnya adalah basis dilelehkan, bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan dalam basis, dan massa dituang ke dalam cetakan yang telah didinginkan. Metode berikutnya dengan mesin pencetak otomatis. Alatnya dapat berupa mesin pencetak supositoria yang berputar, kecepatannya adalah 3.500 hingga 6.000 supos per jam. Dan mesin pencetak supositoria berbaris lurus, kecepatannya hingga 10.000 supos per jam. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan menggunakan mesin pencetak otomatis adalah temperatur dan kecepatan diatur untuk memperoleh hasil yang optimum. Cetakan harus bersih agar massa tidak menempel, dan penutupan cetakan yang tidak sempurna setelah supos dikeluarkan dapat mengganggu keseragaman hasil supositoria. Berikut adalah gambar mesin pencetak otomatis untuk supositoria. Dan ini merupakan pencetakan dalam kemasan di mana supositoria dicetak dan langsung dikemas menggunakan kemasan berupa plastik atau aluminium. Pengemasan supositoria yang dicairkan. Supositoria harus dikemas dengan kemasan yang melebihi ukuran supos sehingga masing-masing supositoria tidak saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Supositoria yang mencair sebagian dapat menodai kemasan luar bila supositoria tidak dibungkus dengan ukuran yang melebihi supos, atau bila tidak dikemas dengan pembatas lainnya yang mencegah kontak dengan wadah luar. Berikutnya kita akan memahami apa saja uji mutu supositoria. Yang pertama adalah uji kerapuhan, digunakan untuk mengukur keregasan atau kerapuhan supositoria. Uji berikutnya adalah uji keseragaman bobot. Supositoria ditimbang sebanyak 20 buah, diambil secara acak, lalu ditentukan bobot rata-ratanya. Uji berikutnya adalah uji titik lebur. Dalam farmakope, titik lebur, jarak lebur, dan suhu lebur zat didefinisikan sebagai rentang suhu atau suhu pada saat zat padat menyatu dan melebur sempurna. Alat penetapan suhu lebur adalah wadah gelas, untuk tangas cairan transparan, alat pengaduk yang sesuai, termometer yang akurat, dan sumber panas yang terkendali. Uji berikutnya adalah uji waktu hancur. Tujuannya menetapkan waktu hancur atau menjadi lunaknya suatu sediaan supositoria dalam waktu yang ditentukan apabila dimasukkan dalam suatu cairan media pada kondisi percobaan yang ditetapkan, kecuali dinyatakan lain, waktu
tidak lebih dari 30 menit untuk berbasis lemak dan tidak lebih dari 60 menit yang berbasis air. Kriterianya terlarut sempurna atau terdispersi menjadi komponen bagian lemak cair berkumpul pada permukaan, bagian serbuk yang tidak larut berada di dasar atau terlarut, atau menjadi lunak, mengalami perubahan bentuk tanpa harus terpisah menjadi komponen dan tidak memiliki inti padat. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis, formulasi, produksi, dan evaluasi dari sediaan suppositoria. Demikianlah pertemuan pertama perkuliahan ini. Kita telah mempelajari tentang jenis, formulasi, produksi, dan evaluasi sediaan suppositoria. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep pelepasan obat dari sediaan padat, khususnya pada sediaan tablet immediate release. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.